Di sini saya mau menjelaskan prinsip-prinsip hukum diplomatik. Yang pertama ada prinsip kedaulatan negara. Prinsip kedaulatan negara merupakan fondasi utama dalam hubungan internasional dan diplomasi. Kedaulatan berarti bahwa suatu negara memiliki hak penuh dan eksekutif untuk mengatur urusan dalam negerinya tanpa campur tangan dari negara lain. Dalam praktik diplomasi, prinsip ini mengharuskan setiap negara untuk menghormati batas wilayah, sistem negara, pemerintahan, hukum, dan kebijakan dalam negara lain. Implikasi negara lain tidak boleh melakukan tindakan yang mengganggu kedaulatan seperti intervensi militer tanpa izin, spionase, atau tekanan politik yang melanggar kedaulatan. Adapun contohnya, ketika suatu negara mengirim diplomat ke negara lain, negara penerima harus menghormati status kedaulatan negara pengirim dan tidak mencampuri urusan internalnya. Terus yang kedua, prinsip kesetaraan antar negara. Prinsip ini menegaskan bahwa semua negara, besar maupun kecil, kaya maupun miskin, memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hubungan internasional. Kesetaraan ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga harus tercermin dalam perlakuan dalam penghormatan antar negara. Implikasi dalam perundingan internasional, setiap negara memiliki suara yang sama dan tidak boleh diskriminasi. Contohnya dalam sidang PBB, setiap negara anggota memiliki hak suara yang sama meskipun pengaruh politik dan ekonomi yang berbeda. Terus yang ketiga ada prinsip non-intervensi. Prinsip non-intervensi melarang negara untuk mencampuri urusan dalam negara lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini termasuk larangan campur tangan dalam politik, ekonomi, sosial, dan budaya negara lain. Implikasi negara harus menghormati keputusan dan kebijakan internal negara lain tanpa mencoba memaksakan kehendak atau mengubahnya melalui tekanan eksternal. Contohnya, negara A tidak boleh mendukung kelompok pembentrokan di negara B atau mempengaruhi pemilihan umum di negara B. Terus yang keempat, prinsip perdamaian dan penyelesaian sengketa secara damai. Diplomasi bertujuan untuk mencegah konflik dan menjaga perdamaian dunia. Oleh karena itu, prinsip ini menekankan pentingnya penyelesaian sengketa melalui secara damai seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, atau melalui lembaga internasional. Implikasinya negara harus menghindari penggunaan kekerasan dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Adapun contohnya, sengketa perbatasan antara dua negara diselesaikan melalui perundingan arbitrase internasional, bukan dengan perang. Yang kelima, ada prinsip kerahasiaan diplomatik.
Dalam diplomasi, informasi yang disampaikan seringkali bersifat rahasia dan strategis. Kerahasiaan ini penting untuk menjaga kepercayaan antar negara dan efektivitas negosiasi. Implikasinya, informasi diplomatik tidak boleh dibocorkan kepada pihak ketiga tanpa izin. Contohnya seperti surat menyurat antar diplomat dan pemerintahannya dijaga kerahasiaan agar tidak disalahgunakan oleh pihak lainnya. Yang keenam, prinsip perlindungan diplomatik dan imunitas. Diplomat dan misi diplomatik diberikan perlindungan khusus berdasarkan hukum internasional, terutama Konvensi Wina 1961. Mereka memiliki imunitas dari yurisdiksi hukum negara tempat mereka bertugas, sehingga tidak dapat dituntut atau ditangkap oleh negara penerima. Implikasi, diplomat dapat menjalankan tugasnya tanpa takut akan gangguan hukum atau ancaman. Adapun contohnya tersebut seperti seorang diplomat yang melakukan pelanggaran hukum di negara tempat bertugas biasanya tidak dapat ditangkap, melainkan akan dideklarasikan persona non grata dan diminta meninggalkan negara tersebut. Terus yang ketujuh, ada prinsip kesetiaan dan tanggung jawab diplomat. Diplomat harus bertindak setia kepada negaranya dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta profesionalisme. Mereka juga harus mematuhi norma-norma internasional dan etika diplomatik. Implikasinya, diplomat harus menjaga nama baik negara dan tidak melakukan tindakan yang tidak dapat merugikan hubungan bilateral. Contohnya, seperti seseorang diplomat tidak boleh terlibat dalam kegiatan spionase atau tindakan merusak hubungan diplomatik. Kesimpulannya, prinsip diplomatik tersebut saling berkaitan dan membentuk kerangka kerja yang memungkinkan negara-negara berinteraksi secara tertib, saling menghormati, dan efektif. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, diplomasi dapat menjadi alat yang kuat untuk menjaga perdamaian, meningkatkan kerjasama internasional, dan menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. Sekian dari saya penjelasan yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.